Nah, dalam kesempatan ini yang ingin saya sampaikan sedikit saja sebagai pesan, khususnya di Muntok ini, setahu saya cukup banyak kalangan habaib dari kelompok Anwi yang memang tinggal di Muntok ini bukan lagi puluhan tahun, bukan ratusan tahun. Nah, di sini saya mengingatkan bahwa saya harap para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para sesepuh bersama para habaib untuk tetap memperkuat persaudaraan. Jadi habaib dan ulama dan kiai jangan sampai dipecah belah. Jadi para habaib adalah zuriyah Nabi, para ulama adalah pewaris para nabi. Nah, zuriyah Nabi dengan pewaris para nabi gak boleh dipecah ya. Nah, al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris nabi, mau dari suku mana kek, mau dari golongan mana kek. Begitu dia menjadi ulama istiqomah menegakkan ajaran Allah, dia pewaris para nabi. Nah, kedudukan pewaris para nabi itu begitu tinggi. Nah, kedudukan yang begitu terhormat. Nah, adapun zuriyah Nabi ini keturunan Nabi. Nah, memang yang diamanatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada umatnya untuk dijaga, untuk saling dicintai. Nah, karena itu saya minta kepada para habaib dan para ulama, yuk kita saling memupuk rasa cinta, rasa hormat, persatuan, jangan mau dipecah belah. Nah, karena di sini cukup banyak dari kalangan habaibnya, secara khusus saya ingin menyampaikan, dan ini jadi pelajaran buat yang habib maupun yang non habaibnya ya Pak. Kalau kita lihat isu yang terus dikembangkan oleh mereka-mereka yang suka mengadu domba umat ya, mengadu domba ulama, yaitu persoalan nasab. Itu nasab para habaib yang ada di Indonesia. Nah, saya hanya ingin mengingatkan persoalan nasab ini bukan perkara baru, bukan. Ini persoalan nasab ini sudah terjadi dari zaman Nabi kita Muhammad SAW. Ketika itu kita tahu bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam beberapa kali diberikan oleh Allah yaitu anak lelaki tapi meninggal dunia semenjak kecil. Dan waktu Nabi tinggal di kota Makkah bersama orang-orang kafir Quraisy, tatkala Nabi tidak punya anak laki-laki, itu di tengah bangsa Arab, saudara, kalau orang nggak punya anak laki, biasanya diolok-olok, dihina-hina. Kenapa sebutan abtar? Jadi orang kalau nggak punya anak laki, ya ini abtar ini nggak punya keturunan. Karena ketika itu masyarakat jahiliyah itu mereka suka berbangga-bangga dengan banyaknya anak, berbangga dengan kuatnya suku, berbangga dengan banyaknya harta, berbangga dengan mansib yang dia miliki, kekuasaan. Nah, karena Nabi nggak punya anak laki-laki atau pernah punya tapi meninggal dunia semasa kecil, akhirnya Nabi diolok-olok oleh orang-orang kafir Quraisy dengan sebutan abtar. Apa arti abtar? Terputus keturunannya. Nah, kalau bicara keturunan kan berarti bicara nasab. Nah, ini Muhammad abtar, udah nggak ada keturunan. Itu ke bawah udah nggak ada nasabnya lagi ya. Dihina kita punya anak. Makanya tadi saya katakan persoalan nasab bukan baru sekarang. Dari Nabi hidup, Nabi sudah disinggung soal nasab. Nah, tapi kemudian Allah yang menjawab melalui surat Al-Kautsar. Allah nyatakan dalam surat Al-Kautsar, di mana Allah Subhanahu wa taala qala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam inna a'tayna al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi melalui surat ini Allah menjamin bahwa Allah memberikan kepada Nabi kebaikan yang banyak, termasuk kebaikan punya keturunan yang banyak. Bahkan di akhir ayat Allah sendiri yang menyatakan inna syani'aka huwal abtar. Orang yang benci kepada engkau ya Muhammad, yang menghinamu, yang ngolok-ngolokmu, yang mengatakan kau abtar, sesungguhnya mereka yang abtar. Dan terbukti mereka yang mengolok-olok Nabi dari kafir Quraisy sampai sekarang nggak ketahuan turunannya di mana. Nah, tapi keturunan Nabi yang dikatakan abtar sampai sekarang menyebar di seluruh dunia. Nah, jadi kita lihat ini artinya jaminan dari siapa? Allah, saudara. Nah, jadi setelah turunnya ayat ini baru saudara, baru Nabi memperjelas maksud daripada ayat, di mana Nabi sampaikan kepada umatnya bahwa sesungguhnya nasab daripada semua manusia ini anak keturunan Adam itu yang tasir ila abi. Itu dinisbahkan kepada ayahnya illa walad Fatimah, kecuali dua anaknya Fatimah, yaitu Al Hasan dan Al Husain. Nah, dengan adanya hadis ini cuma seluruh ulama dari mazhab apa saja, sudah seluruh dunia sepakat bahwa keturunan Hasan Husain adalah keturunan Nabi. Nah, jadi kalau sekarang ada yang mengatakan anak Muhammad kan nggak punya anak laki, dari mana tuh sekarang ada keturunannya, saudara? Berarti dia sudah menentang ijma. Jadi ini juga kita perlu tahu. Jadi ternyata persoalan nasab sudah terjadi sejak zaman Nabi. Itu pertama. Periode berikutnya sudah terjadi peristiwa Karbala. Orang-orang membenci keluarga Nabi, saudara, karena keluarga Nabi ini hidupnya mabainal muhib wal mubghid.
dari dulu hidup di antara pecinta dan pembenci. Dari pecinta keluarga Nabi banyak, pembencinya juga ada dari dulu tuh, saudara. Nah, begitu peristiwa Karbala terjadi, para pembenci keluarga Nabi, saudara, menjadikan itu sebagai alasan. Apa dia bilang? Turunan Nabi udah gak ada, udah mati semua di padang Karbala, dibantai, terbunuh. Itu Sayyidina Husain dan anak-anaknya, anak-anak Sayyidina Hasan juga terbunuh. Dari mana tuh sekarang ada orang-orang ngaku turunan Nabi? Udah habis itu semua. Nah, artinya apa? Ada periode berikut, lagi-lagi nasab Nabi diserang. Nasab keturunan Nabi diserang. Jadi nggak usah kaget, dari periode ke periode, dari zaman ke zaman, serangan terhadap nasab keluarga Nabi itu terjadi. Tapi kali ini serangan tersebut terbantahkan. Karena buku-buku sejarah, buku-buku tarikh, saudara, yang dikarang oleh ulama-ulama menceritakan peristiwa Karbala, semua menyebutkan bahwa di sana ada anak-anak Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan yang selamat dari pembantaian, yang mana mereka akhirnya berketurunan. Nah, di antaranya anak Sayyidina Husain yang selamat dari pembantaian, walaupun dia hadir di padang Karbala. Nah, yaitu Al-Imam Ali Zainal Abidin, saudara, radhiyallahu anhu. Semua ulama mengakui, mau ulama Ahlus Sunnah, mau ulama Syiah, mau yang Wahabinya lagi, saudara, semua mengakui Imam Ali Zainal Abidin memang ada, dan itu memang anak Sayyidina Husain. Nah, jadi para pembenci yang memakai peristiwa Karbala sebagai alasan bahwa turunan Nabi udah nggak ada, terbantahkan. Kemudian periode berikutnya muncul lagi, saudara. Muncul soal siapa, saudara? Muncul soal Imam Ali Uraidi. Nah, Imam Ali Uraidi ini adalah datu para habaib yang ada di Hadramut, saudara. Nah, Imam Ali Uraidi sendiri tinggal di Madinah, meninggal di Madinah. Jadi mereka bilang apa? Iya, turunan Sayyidina Husain itu ada. Itu Imam Ali Zainal Abidin, kemudian punya anak Imam Muhammad Al-Bagir, kemudian punya anak Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq punya anak Musa Al-Kadzim. Gak ada itu Ali Uraidi. Dari mana tuh turunan Nabi ada di Yaman? Bohong itu. Dia serang lagi, saudara, Imam Ali Uraidi. Gak ada itu Imam Ali Uraidi itu yang ngaku-ngaku itu di Malaysia, di Indonesia, di Brunei, di mana-mana tempat sebagai keturunan Imam Ali Uraidi, bohong semua itu. Gak ada. Jadi mereka bilang Imam Ali Uraidi itu bukan anak Imam Ja'far Shadiq, saudara. Nah, lagi-lagi, saudara, ini pun terbantahkan. Ternyata di dalam kitab-kitab Rijalul Hadis, nama Imam Ali Uraidi ada sebagai perawi hadis. Jadi an Ali bin Ja'far, saudara, ada lengkap. Nah, jadi terbantahkan karena nama beliau terabadikan di dalam kitab-kitab sejarah, khususnya dalam kitab hadis. Ternyata namanya ada. Ternyata Imam Ali Uraidi ini bukan tokoh fiktif. Ternyata memang saudara daripada Al-Imam Musa Al-Kadzim. Akhirnya terbantahkan lagi. Tapi yang namanya para pembenci, saudara, 1001 dalil kita kasih tetap benci. Orang harus sudah cinta, nggak butuh dalil. Orang kalau sudah cinta, nggak butuh dalil dia. Saudara. Tapi kalau orang sudah benci, 1001 dalil kita kasih, tetap dia nggak percaya. Bahkan dalil yang ada, dia mau buang itu semua. Kira-kira jelas kan? Nah, jadi itu perbedaan sikap antara pecinta dengan benci. Makanya para pecinta jangan terprovokasi dengan kebencian. Cinta nggak bakal pernah kalah lawan kebencian. Nggak. Yang namanya kebencian nggak bakal pernah menang melawan mahabbah, melawan cinta. Nah, kemudian gagal di situ, saudara, mereka serang lagi generasi berikutnya. Nah, generasi siapa yang mereka serang? Generasi Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, yang hijrah dari Basra ke Mekah, kemudian ke Hadramut. Apa mereka bilang? Siapa itu? Ahmad Muhajir. Ahmad bin Isa Muhajir itu bukan turunan Nabi tuh. Datang ke Yaman ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Di Yaman nggak ada itu keturunan Nabi di sana. Mulailah mereka korek-korek. Itu daripada nasabnya Imam Ahmad Muhajir. Oh, ini kalau ini saya ingat banget ya, tahun 2006, saudara, saya buat jawaban ada di YouTube, silakan Anda lihat bukunya Eksistensi Habaib. Eksistensi Habaib, terus saja Eksistensi Habaib Habib Rizik. Saudara, keluar. Saya di sana memberikan jawaban hampir 3 jam untuk membuktikan siapa itu Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, saudara. Ternyata nama Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir ada di kitab-kitab sejarah. Saudara, kita buktikan semua. Siapa bilang Imam Ahmad ini tokoh fiktif? Ternyata ulama-ulama di Irak mengakui, ulama-ulama di Mekah mengakui, ulama-ulama di Yaman mengakui. Akhirnya gugur lagi mereka punya tuduhan, saudara. Begitu gagal di Imam Ahmad bin Isa, saudara, nah 2 tahun terakhir ini mereka serang anak Imam Ahmad bin Isa, yaitu Imam Ubaidillah. Mereka bilang, ada tuh namanya Imam Ubaidillah.
Jadi dari zaman ke zaman itu akan selalu ada serangan kepada keluarga Nabi. Intinya, pokoknya mereka pengen masyarakat percaya turunan Nabi nggak ada, udah selesai. Nah, tapi pura-pura ilmiah. Nah, jadi jangan kaget. Jadi jangan sampai para habaib, saudara, begitu juga para muhibbin melihat serangan begitu terus ragu, terus kaget, terus bingung. Jangan bingung, saudara. Dari dulu serangan itu sudah ada. Nah, kita para habaib pun nggak usah panik, tanggapi saja. Kalau mereka bicara dengan kitab, kita jawab dengan kitab. Mereka bicara dengan argumentasi, kita jawab dengan argumentasi. Nggak ada masalah. Lalu bagaimana Habib kalau mereka tetap nggak percaya? Nggak ada masalah. Habaib nggak ngemis. Umat Islam wajib dia percaya kami turunan Nabi. Enggak. Mau percaya monggo, nggak percaya monggo. Silakan. Jadi itu urusan mereka ya, bukan nggak percaya. Karena nasab Ba'alwi ini bukan hanya sabit di suhra wal istifamah. Wal istifamah. Jadi biasanya kalau yang namanya nasab udah ada suhra, udah ada istifamah, cukup sudah. Makanya Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami ini mujtahid dalam mazhab Imam Syafi'i yang luar biasa, saudara. Tokoh yang sangat dipanuti dalam mazhab Imam Syafi'i, tegas mengisbat bahwa Ba'alwi itu adalah turunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu-tahu sekarang muncul orang-orang yang nggak jelas ilmunya, nggak jelas nasabnya, mau melawan Ibn Hajar Haytami. Dari mana datangnya, saudara? Mereka nggak mau percaya, silahkan. Nah, tapi dengan kurang ajarnya, mereka hina Ibn Hajar Haytami, mereka rendahkan Ibn Hajar Haytami. Siapa mereka, saudara? Nah, makanya kita diingatkan oleh Syekh hari Jumat, ulama besar di Mesir, saudara, masih ada saat ini. Lagi ribut-ributnya di Indonesia soal nasab Ba'alwi. Beliau ditanya, di mana nasab Ba'alwi? Beliau jawab singkat, padat, ringkas. Apa beliau katakan? Bahwa nasab Ba'alwi ini tabitun bil ijma'. Artinya apa? Nasab Ba'alwi ini bukan hanya suhra dan istifadah, saudara, tapi bil ijma', sudah disepakati oleh semua ulama nasab. Nah, kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah harus sudah jadi ijma', nggak boleh kita lawan. Kan sumber hukum kita ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ada Al-Ijma', ada Al-Qiyam. Selesai, saudara. Nah, sebetulnya kalau bicara dalil udah cukup, tapi kalau memang udah dasarnya benci, mau ada 1001 dalil pun tetap nggak percaya. Jadi percuma kita dibikin capek. Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, karena itu, saudara, kita masing-masing aja. Yang percaya silakan, yang nggak percaya silakan, yang yakin memberikan cintanya silakan. Karena yang menuntut umat untuk cinta kepada keluarga Nabi, saudara, bukan Nabi, bukan habaib, bukan Allah yang menyatakan dalam Al-Quran kepada Nabi, Qul as'alukum alaihi ajra illa mawaddata qurba. Jadi katakan, hei Nabi, katakan, hei Rasul, katakan kepada kau punya umat, la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak meminta apapun dari kalian atas segala jasaku. Enggak. Melainkan al-mawaddata fil qurba. Melainkan cinta kasih di kerabatku. Nah, makanya dalam Sahih Muslim di sana diriwayatkan, saudara, oleh Imam Bukhari, bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berpesan, saudara, urqubu Muhammadan fi ahli. Jagalah oleh kamu sekalian kehormatan Nabi Muhammad di keluarganya. Saudara, jadi yang menuntut umat Islam untuk cinta kepada keluarga Nabi, hormat kepada keluarga Nabi adalah Allah. Saudara, Allah yang menuntut. Nah, karena itu dulu para sahabat Nabi semuanya cinta kepada Ahlul Bait. Begitu juga para tabi'in. Bahkan itu merupakan salah satu ciri Ahlus Sunnah. Jangan ngaku Ahlus Sunnah kalau nggak cinta kepada keluarga Nabi. Saudara, apalagi yang menghina-hina keluarga Nabi itu bukan Ahlus Sunnah, Ahlul Fitnah. Nah, itu namanya Ahlul Fitnah. Nah, karena itu saya himbau semua pihak, nggak usah ribut. Anda percaya silakan, Anda nggak percaya tidak apa-apa. Kalau nanti ada pengadilan akhirat, di pengadilan akhirat semua nanti terbukti mana Habib yang asli, mana Habib yang palsu, dan nanti juga terbukti mana yang cinta, mana yang benci, nanti juga terbukti mana yang disambut oleh Nabi di telaganya, mana yang nggak disambut oleh Nabi di telaganya. Semua saudara akan terbukti. Ingat, kita hidup di dunia, meninggal dunia nggak hilang begitu aja. Nah, kematian itu adalah perpindahan dari dunia ke alam barzakh untuk menuju alam akhirat, dan semua ada pertanggungjawabannya. Nah, baik, sebelum saya akhiri, dari dulu di Indonesia ini ada kelompok-kelompok yang nggak percaya kalau habaib itu turunan Nabi. Ada dari dulu. Saya nggak perlu sebutkanlah nama beberapa organisasinya, tapi mereka nggak bikin ribut. Ada, saudara. Mereka nggak percaya, enggak manggil Habib juga nggak mau kok. Tapi mereka nggak bikin ribut. Bahkan habaib kata saling membantu, tetap kita saling berdakwah, saling menghormati, nggak ribut.
Sementara sekarang ini dia bikin ribut karena dia menghina para imam dari Habaib. Dia menghina Imam Ubaidillah, dia menghina Imam Faqih Muqaddam, dia menghina Imam Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Apalagi Habaib yang belakangan dia hina, bilang antek penjajah lah, dibilang ini Habib palsu lah. Ini yang jadi problem. Nah, kalau sudah jatuh hinaan begitu, saudara, nggak dijawab, berbahaya. Nah, yang lebih berbahaya lagi apa? Ada lagi salah satu dari mereka bercerita, rekamannya ada di YouTube, silakan lihat apa dia katakan. Awas, Habib Ba'alwi itu penjajah. Mereka datang ke Indonesia itu mereka mau menjajah. Nah, dia bicara itu datangnya Habaib itu ke Indonesia seperti datangnya Bani Israel ke Palestina. Orang Israel ke Palestina duduk jadi pendatang, kemudian lama-lama memiliki. Lama-lama pribumi Palestina diusir. Awas, hati-hati. Habib itu begitu. Dia datang sebagai pendatang, pura-pura baik. Nah, sekarang dia mulai mau menguasai. Besok kita diusir. Ini ceramah begini ada, bukan tidak ada. Saudara, pentolan mereka lagi yang ceramah begini. Ini apa? Ini cerita model apa? Ini maksudnya kemana? Nggak ada Habaib datang kemari menjajah. Mereka lupa, saudara. Wali Songo itu selain Sunan Kalijaga dan Sunan Muria, itu semuanya Habaib. Dari sekian manuskrip tentang nasab mereka, yang terkuat nasab mereka adalah Ba'alwi. Mereka semua turunan Imam Ubaidillah. Semua mereka turunan Imam Ubaidillah. Artinya mereka Ba'alwi juga, mereka Habaib. Jadi Habaib gelombang pertama yang turun saudara ke tanah Jawa yaitu Wali Songo. Mereka Islamkan. Nah, kemudian kaum Ba'alwi periode berikutnya saudara melanjutkan perjuangan para Wali Songo. Ada yang turun di Sumatera, ada yang turun di Kalimantan, ada yang turun di Sulawesi, ada yang turun di Ambon, ada yang turun di Irian lewat. Mereka menyebarkan Islam. Jadi bukan Wali Songo saja yang menyebarkan Islam di Indonesia. Wali Songo sebagai perintis, kopor, pemula, sebagai imam besarnya saudara dalam mengislamkan Indonesia. Tapi setelah itu bergelombang, saudara. Nah, bergelombang, bahkan ada ulama-ulama yang bukan Habaib, saudara, yang datang dari negeri-negeri tetangga yang ikut mengislamkan Indonesia. Nah, jadi Habaib gelombang pertama yang mengislamkan Indonesia, mengislamkan tanah Jawa khususnya adalah Wali Songo. Gelombang berikutnya baru datang. Ada yang datang ke Sumatera, ke Palembang, ke Aceh, kemana tempat. Mereka semua berjasa mengislamkan Indonesia. Nggak ada yang menjajah. Jadi jangan disamakan dengan Israel yang mau menjajah. Kan ngawur disamakan dengan Israel. Di mana otaknya bicara begitu sudah? Ini nggak keluar omongan begini kecuali dari mulut orang bodoh atau orang yang hasut. Bisa jadi dia pintar, tapi iri, dengki, sudah. Atau dia bodoh. Nggak mungkin ucapan seperti itu keluar kecuali dari dua macam orang. Ima dari orang yang bodoh betul-betul bodoh, atau dari orang yang betul-betul iri dan dengki. Hasad. Nggak mungkin keluar dari orang pintar yang baik hatinya, nggak mungkin. Nah, udah gitu ada seorang musisi percaya itu cerita. Bikin juga wawancara. Saya baru sadar. Ternyata benar. Bapak Alwi itu ingin menjajah kita. Astagfirullahaladzim. Wah, kemarin di Jawa Timur dia ceramah lagi. Apa dia bilang? Saya punya teman. Saya mengalami sendiri. Saya bergaul dengan Habib. Banyak yang tukang mabuk. Muda, itu Habib saya ketemu mabuk. Dia mabuk. Sampai tua saya ketemu masih tetap mabuk. Ya, saya jawab, siapa suruh bergaulnya sama Habib yang mabuk? Sudah, kan Habib yang nggak mabuk nggak ada. Kan Habib yang baik banyak, Habib yang soleh banyak. Bergaul dong sama Habib yang baik. Kalau bergaul sama Habib yang baik, mudanya baik, remajanya baik, dewasanya baik, tuanya baik. Nah, kalau ente bergaulnya sama Habib yang mabuk, muda mabuk, remaja mabuk, tua mabuk, ente bergaul, jangan-jangan ente mabuk juga. Loh, kenapa? Karena Nabi mengatakan almar'u ala dini walili. Saudara, seseorang itu kan tergantung agama temennya. Nah, kalau berteman sama Habib yang mabuk 2000 sampai tua, dia nggak ikut mabuk. Bohong, saudara. Ya, setiap hari ada yang muda sampai tua main pemabuk. Saudara, jangan-jangan dirinya pemabuk. Jangan sembarangan teriak-teriak Habib itu. Ya, Habib itu yang pemabuk ada. Tapi nggak pantas dipanggil Habib. Dari dulu orang-orang di Hadramut yang dipanggil Habib bukan yang mabuk, saudara. Yang dipanggil Habib itu yang muta'alim, yang belajar, yang soleh, itu dipanggil Habib. Yang mabuk-mabuk nggak ada dipanggil Habib, sudah. Nah, jadi sekali lagi, ini kesalahan yang bersangkutan bergaul sama oknum-oknum yang mabuk. Atau itu dijadikan alasan tradisi semua Habib mabuk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini masalah sangat berbahaya sekali, saudara.
Kalau dibiarkan ini berbahaya dan ini nggak boleh dibiarkan. Nah itu saya ingatkan pada semua di sini. Saat mereka bikin kitab, saya minta kepada saya pembantu Habib Hanif buat tim yang paham, yang pakar, yang ngerti. Ngerti ilmu nasab, ngerti ilmu tarikh, ngerti ilmu hadis, ngerti ilmu DNA, ngerti ilmu medis. Kumpul, bikin buku, jawab setiap serangan mereka. Sudah dijawab. Bukunya sudah disebar, apalagi ya Pak? Tapi itu tadi 1001 dalil kita kasih. Kalau udah benci tetap benci, nggak bisa. Nah kalau udah begitu ya terserahlah. Mau benci silakan benci, nggak mau ngakuin silakan nggak ngakuin. Tapi ingat, jangan coba-coba ngancam, apalagi coba-coba nyerang. Oh, jangan coba-coba ya, Wak. Nah, maka itulah yang terjadi kemarin di Pemalang. Jadi di Pemalang, saya undang orang menghadang di ini, di itu, apa segala macam. Oh enggak, kalau itu yang mereka mau lakukan, saudara, saya nggak lari. Oh mereka mau hadang, ayo kita mau lihat sampai di mana sih mereka hadang. Nah, kita kirim orang tanya panitianya siap nggak? Untuk lanjut acara, harus siap Anda datang. Kalau panitianya nggak siap Anda datang. Karena panitianya siap, itu udah ngundang orang. Semua warga kepala desa udah setuju. Ya, ada oknum-oknum sebar ancaman, saudara. Tetap kita gelar acara. Nah, jadi memang mereka sudah mau melakukan kejahatan yang terencana. Nah, nanti kalau mau tahu ceritanya kita tablik akbar aja ya, jangan di sini. Iya, kalau di sini ntar cerita habis semua, nggak ada yang datang lagi tablik akbar. Nah, jadi nggak usah khawatir. Kejadian-kejadian seperti itu saudara nggak usah khawatir, tapi yang kita sesalkan memang saudara mereka ini menebar ancaman, menghina, menghasut, melakukan provokasi. Tapi saudara Kapolri diam aja. Ini yang jadi masalah kan mereka sebelum acara itu mereka udah tebar ancaman, mereka udah bawa pedang, bawa parang, bawa kelewat. Ini sebelum acara mereka ngancam-ngancam. Kenapa nggak ditangkap? Kan bawa senjata di jalanan nggak boleh. Itu artinya apa? Ada pembiaran. Dan persoalan begini sudah saya laporkan ke Kapolri. Kapolri nggak berani bertindak. Ada apa? Nah berarti ada sesuatu yang Kapolri juga nggak berani, saudara. Siapa dia? Nah ini yang perlu kita ungkap. Nah, jangan model begini terus dibiarkan. Dipikir kita takut. Oh enggak. Yang namanya habaib itu dari zaman dulu sampai sekarang udah biasa, saudara. Dibenci, diculik, disiksa, dibunuh, enggak udah nggak kaget. Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Husain dipenggal, saudara. Kemudian Imam Zaid juga dibunuh, saudara. Imam Muhammad anak Susakiyah itu daripada Sayyidina Hasan juga dibunuh, saudara. Enggak, kita nggak kaget. Al-Habaib juga dulu menyebarkan Islam kemana-mana, banyak yang dibunuh, saudara. Nah disinilah yang saya ingin tutup acara ini. Ada orang bertanya, Habib, kenapa ya setelah Nabi wafat, apa hikmahnya? Kok Nabi nggak selain aja ke Ahlul Bait untuk jadi khalifah? Apa sih hikmahnya? Nabi pemimpin umat, kalau Nabi bilang saya wafat, Ali jadi khalifah. Setelah Ali turunan jadi khalifah. Kalau Nabi mau ngomong begitu kan bisa. Tapi kenapa Nabi nggak ngasih amanat begitu, sudah? Apa sih rahasianya? Mati lampu, dinyalakan lagi. Ya, tapi kedengeran sini ya. Nah, yang penting semua tenang. Jadi apa sih rahasianya, saudara? Nah, rahasianya, nah, tolong dengarkan baik-baik. Apa sih rahasianya, saudara? Kenapa habis Nabi wafat ada 5 khalifah pimpin? Setelah itu Bani Umayyah kerajaan, Bani Abbas kerajaan, nah, kemudian Turki Utsmani kerajaan. Nah, bahkan Nabi sendiri yang mengabarkan al-khilafatu min ba'di 30 sana. Nah, kata Nabi, kekhilafahan setelah aku hanya 30 tahun. Setelah itu akan datang kerajaan yang menggigit. Ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi sadar. Saudara, setelah Nabi wafat, yang menjadi khalifah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan damai dengan Sayyidina Muawiyah tahun 41 Hijriah. Nabi wafat tahun 11 Hijriah. 1141, 30 tahun. Percis. Setelah itu, saudara, Muawiyah. Nah, begitu Muawiyah memimpin, diwariskan ke anaknya. Begitu diwariskan ke anaknya, kerajaan itu. Nah, begitu datang Bani Abbas, kerajaan juga, saudara. Begitu datang Turki Utsmani, kerajaan juga. Jadi memang Nabi udah kasih tahu nih akan ada kerajaan yang menggigit. Maksudnya kerajaan menggigit memang turun-temurun itu akan ada kerajaan, saudara. Nah, kalau Nabi udah kasih tahu begitu, sekarang kita kembali ke pertanyaan tadi. Kenapa Nabi nggak serahin lagi udah Ahlul Baitnya? Udah, pokoknya kalau saya meninggal dunia, dia turunan Sayyidina Hasan dan Husain aja menjadi khalifah. Saudara, kalau keturunan Nabi yang jadi khalifah, habis Nabi langsung jadi khalifah, bukan nggak mungkin. Nanti keluarga Nabi dari awal sudah hidup dalam apa? Dalam nikmatnya kekuasaan, nikmatnya kewenangan, nikmatnya kedudukan, saudara, nikmatnya harta benda yang biasa bergelimang di sekitar kekuasaan.
kalau itu terjadi, keluarga Nabi belum tentu tersebar ke seluruh dunia, saudara. Belum tentu. Dan Nabi katakan, ini taruh fikum muttaqin, aku tinggalkan untuk kamu sekalian dua peninggalan yang sangat berat. Yang pertama adalah kitabullah, yang kedua adalah itrati ahli baiti. Nah, yang kedua adalah keturunan ahlul bait aku tinggalkan kepada kalian. Dan benar, begitu masuk zaman Bani Umayyah, saudara, ahlul bait dimusuhi. Akhirnya ahlul bait itu hijrah kemana-mana. Yang ke Afrika, yang ke Yaman, saudara, yang ke India. Masuk zaman Bani Abbas. Bani Abbas ini kan sebetulnya Quraisy juga. Lagi-lagi keluarga Nabi dimusuhi. Jadi dari zaman ke zaman keluarga Nabi dimusuhi, justru dengan dimusuhi mereka menyebar. Saudara, ada yang ke Hadramut, ada yang ke Afrika, ada yang Nusantara, saudara, menyebar mana-mana, menyebarkan Islam. Jadi mereka sudah terbiasa hidup dalam terpaan, saudara, penderitaan, kesulitan, ditekan dan seterusnya. Dan akhirnya begitu mereka menyebarkan Islam kemana-mana, baru di mana-mana dia jadi sultan. Kenapa nggak dari awal lagi jadi sultan di Madinah? Kalau dari awal jadi sultan di Madinah, mereka nggak nyebarin Islam. Begitu mereka di tempat berangkat, yang ke Indonesia, yang kemana tempat, yang ke Afrika, yang ke Kalimantan, jadi sultan. Coba lihat, ini kejadian. Kenapa mereka bisa jadi sultan? Karena Habaib datang, nyebarin Islam, raja senang, ambil tuh Habib jadi mantu, dikawin sama anaknya. Nah begitu anaknya melahirkan jadi cucu raja tuh. Raja meninggal, tidak punya keturunan laki-laki, si Habib jadi sultan. Dan diterima oleh masyarakat, ya bukan penjajahan itu namanya. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Jadi itu salah satu rahasia. Kenapa sih tidak dari awal aja? Masuk orang di Maroko, saudara. Nah itu turunan Nabi yang jadi sultan, saudara. Di Yordania, turunan Nabi yang jadi rajanya, saudara. Baru zaman sekarang itu mereka menyebar di mana-mana menjadi pemimpin. Setelah Islam tersebar ke seluruh dunia. Memang tugas Habib yaitu tugas Habib itu bukan jadi khalifah, bukan tugas Habib sebarin Islam ke seluruh dunia. Makanya di mana Habaib itu menyebarkan Islam ke Nusantara, mana tempat, saudara, ke mana tempat Islam tersebar. Di benua Afrika itu berapa banyak negara, Tanzania, Nigeria, sampai hari ini banyak Habaib yang jadi pemimpin di sana. Apalagi Juzul Qamar, saudara, itu sampai pimpinan-pimpinan daripada pemerintahannya Habaib semua, saudara. Bukan, mereka datang bukan menjajah, mereka datang bawa risalah Nabi. Mereka datang bawa Al-Quran dan Sunnah untuk disebarkan ke umat Nabi Muhammad SAW. Kira-kira jelas tidak? Nah itu saja. Kalau kita mau bahas lebih jauh lagi, nanti bisa jadi disertasi, bisa jadi tesis ilmiah. Sudah. Nah, cuman saya mau tunjukkan, Habaib datang bukan untuk menjajah. Apalagi maaf di Indonesia, Habaib yang datang dari Hadramut nggak ada yang bawa istri, sudah nggak ada. Nah, terus ke Indonesia kawinnya sama siapa? Nah, perempuan mana? Perempuan Indonesia. Mau kawin di mana lagi, sudah? Wah, istrinya ditinggal di Hadramut, dulu belum ada pesawat terbang. Ratusan tahun yang lalu. Yang ke Papua, kawin dengan orang Papua, sudah, sama orang Irian. Jangan kaget di Irian, banyak kepala suku dari Habaib. Wajahnya wajah Irian, begitu kita tanya Al-Haddad. Wajahnya wajah Irian, begitu kita tanya Al-Hamid ya. Wah, datang ke sana, kawin dengan penduduk setempat, turun-temurun, menyebarkan Islam. Saya mau tanya, itu menjajah bukan? Nah, sekarang saya tanya, kalau ada satu Habib, ibunya orang Irian, kira-kira boleh nggak disebut dia orang asing? Oh, ibunya orang penduduk setempat kok. Saya punya nenek orang Melayu Jakarta, Betawi, dari ibu. Dan saya punya dari bapak. Dan saya punya nenek dari ibu orang Sunda. Jadi kalau Habaib yang sekarang disebut ini pendatang, ini imigran Yaman. Nah, terus nenek-nenek kami yang orang Indonesia gimana? Kira-kira paham ya? Nah, kan nenek kita orang Indonesia, saudara, darah Indonesia, cuma campuran. Terus mau dibilang pendatang, mau dibilang imigran. Gua bisa ngamuk tuh ibu-ibu Indonesia yang pada kawin sama Habaib, saudara. Nah, saya kasih contoh sekarang di Saudi Arabia. Ini menarik. Saudi punya undang-undang. Kalau bapaknya Saudi, dapat warga negara Saudi. Tapi kalau ibunya yang Saudi, tidak dapat warga negara. Itu perempuan Saudi pada demo. Enak aja. Anak laki dapat warga negara. Anak kami itu nggak dapat warga negara kalau ibunya bukan Saudi. Nah, sekarang di Saudi lagi digodok. Supaya anak kalau ibunya Saudi, harus warga negara Saudi. Nah, walaupun belum berhasil itu. Tapi perempuan-perempuan Saudi nolak. Sekarang saya punya saudara laki, ada perempuan Saudi. Anak dia jadi warga negara. Kok anak saya tidak? Ini diskriminasi. Nah, jadi sekali lagi itu udah nggak musim zaman sekarang, saudara, bicara-bicara seperti itu. Kalau mau bicara pribumi, ibu-ibu kami pribumi semua. Saya punya nenek orang Betawi, nenek saya ibunya Betawi, bapaknya Betawi, kakeknya Betawi. Ini darah ada Betawinya. Terus mau dibilang ini imigran Yaman, ini pendatang, rumus dari mana? Kira-kira jelas nggak? Paham? Sekarang saya mau tanya nih, jujur aja nih, di Mentok nih, ada nggak Habib yang kawin sama orang Mentok? Di Palembang ada nggak Habib yang kawin sama orang Palembang? Banyak, saudara. Terus kalau ibu-ibunya Palembang, itu ibu mau dibilang imigran Yaman juga.
suka ngaco ini mereka punya cara berpikirnya, saudara. Maka itu saya katakan sikap begitu tidak keluar kecuali dari orang yang sangat bodoh atau sangat hasud. Naudzubillah min dzalik. Yang penting jaga kesatuan kita. Nah, tolong para habaibnya juga jaga sikap, hormati para ulama, para kiai, para ulama dan kiainya juga. Yuk kerjasama dengan para habaibnya. Yuk kita ciptakan suasana yang aman, damai, suasana yang penuh kasih saling cinta. Insya Allah, mudah-mudahan itu saja. Pada Habib Sukri yang jauh-jauh dari Palembang datang sama Habib Dosim dan rombongan, Masya Allah. Habib Mehmet juga, terima kasih banyak. Begitu juga Habib Soleh Asegaf, saudara, yang mana beliau juga Masya Allah, walaupun dalam kondisi baru sembuh dari sakit, masih berasa sakitnya, tapi tetap punya semangat untuk terus menyebarkan dakwah. Dan hari ini kita sampaikan apresiasi kepada panitia yang 3 bulan sekali membagi-bagi sembako untuk masyarakat di sini. Itu satu pekerjaan yang sangat bagus, dilanjutkan, dan kita minta kepada mereka-mereka yang punya rezeki lebih bantu ikutan supaya nanti kalau ikutan saudara lebih banyak yang bisa dibantu, insya Allah. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Adani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.